Ketika informasi menjadi kunci utama, lalu bagaimana cara kita memilih produk atau layanan keuangan yang tepat? Let's find out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen finansial akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video. Saya Muhammad Afan Aramadan dengan NIM 23123014 dan rekan-rekan saya Aryo Raffi Suryoko dari kelas SI05. NIM saya adalah 23122992. Saya Muhammad Fadel Fikri dengan NIM 23122986. Saya Salsadila Aulia dengan NIM 23123006. Nama saya Refli Sumaryanto dengan NIM 23123002. Nama saya Elizabeth Gloria dengan NIM 23122979. Saya Aditya Maulana dengan NIM 23123008. Kenalkan, nama saya Ahmad Naskar Divan dengan NIM 23123005 dari kelas 23 SI05. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang bikin kalian bingung nih. Apa itu? Yaitu cara memilih produk atau layanan keuangan yang tepat. Nah, di sini teman-teman bingung nggak antara memilih KPR, antara memilih pinjaman online ataupun kartu kredit? Nah, tenang aja, kalian nggak sendirian. Saya pun juga bingung. Tapi untungnya sekarang tuh ada teknologi digital yang membantu kita untuk memberi keputusan yang lebih mudah, yaitu namanya market aggregator. Jadi, apa sih market aggregator itu? Nah, market aggregator ini sebuah aplikasi atau website yang memberikan informasi terkait produk atau layanan keuangan. Jadi, kita dalam mengambil keputusan itu lebih mudah. Nah, cara kerja mereka itu menyaring atau mengumpulkan semua informasi dari lembaga jasa keuangan. Jadi semua informasi terkait keuangan dari lembaga jasa keuangan ini mereka kumpulkan, kemudian mereka saring dan mereka bandingkan satu persatu informasi tersebut, sehingga kita nggak perlu capek-capek nyari informasi sendiri terus bandingin satu-satu lagi. Nah, sederhananya tuh gini, jadi platform ini yaitu seperti asisten pribadi kita yang berbentuk digital, yang mana mereka itu tahu mana yang terbaik buat kita gitu. Nah, contoh dari market aggregator sendiri yaitu cekaja.com, sebuah platform informasi produk atau layanan keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan diinformasikan, akan dibantu oleh teman-teman saya dalam mempresentasikan atau menjelaskan terkait apa itu cekaja.com. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut dari kelompok 2. See you. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai cekaja.com. Cekaja.com adalah situs toko finansial yang menyediakan berbagai produk keuangan dan investasi. Di sini pengguna bisa menemukan berbagai layanan kartu kredit, kredit tanpa keanggunan, KTA, insuransi pinjaman untuk usaha kecil dan menengah UKM, hingga instrumen investasi seperti reksadana. Cekaja.com mempermudah masyarakat untuk membandingkan dan memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu, keputusan finansial dapat diambil dengan lebih bijak dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber pendapatan cekaja.com. Pendapatan utama mereka berasal dari komisi yang diperoleh dari berbagai lembaga keuangan dan asuransi yang menjual produk mereka melalui platform cekaja.com. Selain itu, cekaja.com juga mendapat dana investasi dari berbagai investor seperti Experian dan Tesla Ventures. Investasi ini digunakan untuk mendukung perkembangan dan ekspansi layanan, sehingga cekaja.com bisa terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan di bagian sejarah berdirinya. Jadi, kalau sejarah berdirinya itu pada tahun 2013.
JP Johann Patrick Ellis, pria kelahiran di Connecticut, Amerika Serikat, yang terakhir bekerja sama dengan Thomas Lembo di Coyat Capital, bertemu dengan Carrie Cornflex, mantan co-founder dari Check24.de, sebuah situs marketplace produk keuangan yang sukses di Jerman. Mereka berdua dipertemukan oleh salah satu pendiri kejuran Ventures, Sebastian Tonggelang dan Andy Sainz. Saat itu, Sebastian Tonggelang dan Andy Sainz menyatakan bakal mendukung pendaan apabila Kral dan JP Ellis bekerja sama dalam mendirikan perusahaan baru sejenis. Akhirnya, Kral dan JP Ellis pun kemudian bersama-sama mendirikan CekAja.com. Yang kedua, JP Ellis melihat banyak masyarakat yang belum terjamaah oleh bank atau disebut unekerbal, maka dari itu akses masyarakat ke produk keuangan juga sangat rendah. Ia ingin memperbaiki hal-hal tersebut melalui pendekatan teknologi yang bisa menjamaah banyak orang berbagai wilayah. Jadi, konsep CekAja.com dibuat pada November 2013. Sementara itu, pengembangan situsnya dimulai pada Januari 2014. Kemudian diluncurkan pada April 2014. Penggunaannya dapat melakukan segala secara daring, mulai dari membandingkan berbagai produk keuangan hingga mengisi formulir pengajuan. Perusahaan juga menawarkan layanan call center. Jadi proses dari sejarah berdirinya itu secara bertahap-tahap. Jadi pada tahun 2013 sampai 2014 mereka bekerja sama dengan pebisnis dan untuk saling menaikkan satu sama lain dan berkembang terus-menerus agar CekAja.com bisa sampai ke titik 2000 ini. Sekian dan terima kasih. Kelebihan CekAja.com: pertama, syarat dan dokumen pengajuan yang mudah. Anda hanya diharuskan mengisi formulir data diri secara online dengan mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi dan juga scan kartu identitas atau kartu tanda penduduk. Yang kedua, proses yang cepat. Lembaga keuangan online ini mampu memberikan kepastian persetujuan dengan aman hanya dengan hitungan jam. Yang ketiga, bisa untuk dana darurat. Karena cepatnya proses pencairan, kebanyakan nasabah menggunakan fasilitas ini untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan cepat. Dan terakhir adalah fleksibilitas saat pengajuan. Melalui lembaga keuangan online, Anda bisa mengajukannya di mana saja, baik itu saat Anda sedang berlibur ataupun saat tengah dilanda meeting panjang di kantor. Anda tetap dapat mengajukan pinjaman secara online. Kekurangan dari CekAja.com adalah yang pertama, bunga lebih besar dari bank. Karena sifatnya mudah dan juga cepat, maka biaya dana dipastikan akan lebih besar dari bank. Oleh karena itu, bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan online biasanya lebih besar dari bank. Yang kedua yaitu terbatasnya pilihan penyedia layanan. Meskipun CekAja.com menawarkan banyak produk keuangan, terkadang tidak semua penyedia layanan keuangan atau asuransi tersedia di platform. Hal ini membuat pengguna tidak bisa membandingkan semua pilihan yang ada di pasar. Yang ketiga yaitu terbatasnya pilihan penyedia layanan. Layanan ini hanya bisa digunakan dengan akses internet yang stabil. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan jaringan internet yang buruk. Yang keempat yaitu informasi tidak selalu real time. Data produk keuangan seperti bunga pinjaman atau premi asuransi mungkin tidak selalu diperbarui secara real time. Akibatnya, pengguna bisa mendapatkan informasi yang kurang akurat dibandingkan dengan penawaran langsung dari penyedia layanan. Yang kelima yaitu privasi data pengguna. Kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi yang diinput ke platform seperti nama, alamat, nomor telepon, atau informasi keuangan sering menjadi perhatian pengguna. Untuk mengaksesnya, kalian hanya perlu membuka website www.cekaja.com. Di sini kalian bisa memilih layanan kredit, asuransi, deposito, syariah, dan lain-lain. Tinggal mengisikan data kalian di dalam form yang telah disediakan, dan dalam hitungan detik, CekAja.com akan menghubungi puluhan penyedia langganan finansial dan memberikan seluruh perbandingan yang ada. Untuk
memesan hotel atau tiket via online, cekaja.com juga dapat menggunakan filter untuk membantu Anda menyaring pencarian yang Anda cari. Punya pertanyaan? Customer service dari cekaja.com yang terlatih akan membantu Anda. Konsultasinya bersifat gratis dan juga rahasia. Cekaja.com bertindak sebagai perantara segala fitur tanpa biaya apapun. Saat Anda telah menentukan pilihan, tinggal ajukan secara online dengan mengisi formulir singkat dan cekaja.com akan mengerjakan susunannya untuk Anda. Saya akan membacakan referensi dari kelompok 2 kami, yaitu market aggregator, pengertian cekaja.com, sejarah cekaja.com, sumber pendapatan cekaja.com, cara penggunaan cekaja.com, dan kelebihan dan kekurangan cekaja.com. Itulah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.